Lu percaya nggak kalau ada tim yang bisa menang dengan hanya 4 orang yang main? Kalau satu lagi, lebih tragis sih. Cheerleader yang gak nyangka bahwa karir dan bahkan hidupnya itu terancam guys. Inilah hal-hal di luar Nurul dan gak habis pikir di NBA. Gue mau mulai video ini dengan kebohongan terbesar yang pernah terjadi di NBA. Bukan tentang Shams Charania ya, yang ngepost tentang Damian Lillard bakal pindah ke Raptors dan langsung dihapus. Tapi tentang pemain yang ngebohongin seluruh fans NBA dengan injurinya. What? Paul Pierce yang dari rookie seasonnya ini udah di Celtic guys, ngabisin 15 tahun di sana. Pierce selalu berusaha ngegendong Celtic buat dapetin ring ke-17-nya, tapi selalu gagal nih boys. Sampai akhirnya manajemen Celtics pun mikir, kayaknya udah saatnya kita dapetin ring ke-17 kita nih gengs. Di draft night, Celtics pun berhasil nge-trade buat dapetin Ray Allen. Dan 3 hari setelahnya, Celtics berhasil ngeyakinin big ticket Kevin Garnett untuk ngebentuk super team nih di Celtics. Rondo dan Kendrick Perkins pun melengkapi starting five mereka ya. Mereka ngamuk di musim itu guys, dengan berhasil finish di peringkat pertama Eastern Conference dengan rekor 66 kemenangan dan 16 kekalahan. Wow! Walaupun di playoff harus 2 kali melewati Game 7 melawan Hawks dan Cavaliers, tapi tetap santul lah ya, ngepur kata Celtic. Sampai akhirnya di Game 1 NBA Finals, keberuntungan berhenti berpihak kepada Celtics. Di kuarter ketiga, setelah Kobe berhasil nge-score di depan muka Pierce, tiba-tiba Pierce terduduk kesakitan nih, sambil megangin kakinya. Para pemain dan staff Celtics panik dong. Akhirnya Pierce digotong dan sampai dibawa pakai kursi roda guys. Para fans udah panik juga ya, soalnya ngelawan Black Mamba kan butuh full tim lah kan ya. Tapi secercah cahaya muncul nih. Sekitar 2 menit setelah Pierce digotong, beliau balik lagi ke lapangan. Tanpa kesakitan sedikit pun. Lo kok bisa? Di saat itu gak ada yang curiga apa ya? Dan malah pada berdiri buat tepuk tangan menyambut aksi heroiknya Paul Pierce. Dan akhirnya di musim tersebut Pierce dan Celtics berhasil ngalahin Kobe dan Lakers dan berhasil ngedapetin ring ke-17-nya. Happy ending. Fast forward 11 tahun berlalu, Pierce membuat pengakuan. Kita nonton bareng aja. I have a confession to make. Whoa. I just had to go to a bathroom. Anjir, ngeprank semua fans NBA selama 1 dekade lebih. Pura-pura cedera padahal pengen Nickname lu aja The Truth woy, kok malah bokis? Ngomongin soal Anjir, bridgingnya jelek banget. Oke, ngomongin soal ya. Ada satu pemain yang jurus andalannya tuh Video apa ini? Gak percaya kalian? Nih seriusan nih. Danilo Gallinari saat itu berhasil nyetak 30 poin di babak kedua. Walau di babak pertama gak terlalu gacor lah ye. Nah, tim jurnalis kepo kan, apa yang terjadi dengan beliau ini? Kok bisa dapat 30 poin di babak kedua? Dan ternyata jawabannya kayak gini. Well, to be perfectly honest, I came in the locker room to take a sheet. What? I normally take a sheet 4 or 5 times a day, but everywhere. I can take it right here in the locker room or at home with my friends in the living room. Entah gue yang gak paham apa yang dia bilang, atau memang beneran dia bilang di ruang keluarga. Tapi sepertinya beneran deh ya. Soalnya ditambah dengan ekspresi interviewernya aja udah menggambarkan itu kejijikan gitu ya. Dan juga ada sekilas ketakutan di wajahnya. Sama kayak Eddie sih ya. Walau sangar, Eddie ini penakut guys. Gue jadi ngeri anjing. Masa iya pemain yang bisa ngelakuin ini? Ini. Dan ini dibilang penakut. Nah, pas 2017, saat Eddie masih di Pelicans, beliau diajakin sama rekan setimnya untuk belajar menghadapi ketakutannya. Dengan diajak ke rumah hantu. Dari awal sampai, udah kelihatan nih beliau takut ya. Dan ternyata sesuai harapan pemirsa. Sungguh terlalu. Bisa-bisanya pria dewasa jerit-jerit kayak gitu. Meanwhile, Jumper dari Big Oh kaget anjir. Next. Kalau cerita yang ini anehnya karena ada tim yang bisa menang cuma dengan 4 orang pemain. Hah? Bagaimana ceritanya? Padahal peraturannya aja 8 orang harus pakai jersey dan siap-siap main ya. Tapi kok bisa 4 orang doang bisa menang guys? Jadi ceritanya gini, di tahun 2009-2010, Warriors lagi berkutat dengan masalah kehadiran para pemain. Ya singkat kata cedera lah ya, kesehatannya gitu.
abis ngedraft Curry juga sih. Jadi ibaratnya nih memang lagi full rebuild lah ya. Nggak banyak berharap menang gitu. Fast forward lah di penghujung musim. Game terakhir musim itu, Warriors berbondong-bondong OTW ke Portland nih. Tapi yang bisa main tuh cuma 6 orang. Tapi karena peraturannya harus 8 orang yang ready, akhirnya Anthony Morrow dan Ronny Turiaf disuruh sama coachnya buat tetap pakai jersey dan duduk di pinggir lapangan. Pelatihnya bilang, kalian para starter atur napas ye, kita cuma berenam doang nih. Tapi namanya nasib nggak ada yang tahu ya. Sama kayak nasib channel ini, yang siapa tahu bisa dapat 100k tahun ini. Kemarin pas live stream gue udah janji sih sama yang nonton. Kalau kita tembus 100k, kita main basket bareng ya. Sambil gunjingin Dillon Brooks sama Dennis Schroeder. Sampai mana tadi? Oh iya, nasib gak ada yang tahu kan. Baru 5 menit main, naasnya Chris Hunter malah ikutan cedera. Parah ya, 5 menit langsung keluar gitu. Which means literally Warriors harus masukin Devin George buat main. Dan udah nggak ada lagi pemain yang bisa masuk nih weh. Sudah jatuh ketimpa tangga. Sisa kurang dari 5 menit lagi game mau habis. Malah George kena fall out. Mau nggak mau harus keluar kan. Tapi pelatihnya coba nego lah nih ke wasit. Tolong wasit, itu pemain aing sakit semua. Kagak ada yang bisa main. Ya udah lah ya pakai peraturan yang ini aja. Salah lu lah. Lu bawa 8 orang. Yang main cuma 6. Don Nelson akhirnya nemuin ide buat nge-counter pernyataan tersebut. Akhirnya dia masukin Hunter yang tadi cedera. Semenit kemudian, nge-foul dan dinyatakan gak bisa main karena cederanya. Ronny Turiaf pun juga masuk. Nge-foul, terus balik lagi ke cadangan. What? Sama halnya kayak Anthony Morrow. Ikut-ikutan juga masuk, nge-foul, terus balik lagi ke cadangan. What? Nah, udah nih Sid. Yang sehat cuma si George. Masukin lah ya. Bodo amat. Masalah buat gue. Dan akhirnya Warriors terpaksa main dengan 4 orang pemain ya. Dan di sisa waktu tersebut, mereka malah ngamuk di 3 menit itu dengan ngeskor 14-6. Dan eventually menangin game tersebut dengan skor 122-116. Blazers dan fansnya pasti bete banget sih ya. Soalnya tim dengan rekor kemenangan 50 kali takluk dengan tim yang rekor kemenangannya 26 kali. Sama 4 orang pemain lagi. Mungkin BT-nya setara sih dengan sang juara Nikola Jokic di saat draft naik ya. Kita semua tahu bahwa Jokic ini di-pick sama Nuggets di second round. Walau benar itu tuh kayak kejadian langka gitu ya. Yang second round pick bisa jadi 2 kali MVP, champion, dan juga pemain terhebat saat ini. Ada cerita menyebalkan di saat draft naiknya Jokic. Hype-nya pick ini biasanya tuh pas masih di lottery pick ya. Pick 1 sampai 14. Nah, pas di luar itu, perlahan-lahan ketertarikan penonton sudah mulai menurun drastis. Tapi ya nggak gini juga kali. Yang bener aja bos. Pas di pick malah ditampilin iklan Taco Bell sama iklan mobil. Apa nggak bete? Cerita terakhir yang mau gue sampein ke lu pade adalah ketika Alam ada Mbah Dukun sedang ngobatin. Bukan Alam ini. Ulang. Cerita terakhir yang mau gue sampaikan ke lu pade adalah ketika Alam tidak merestui pertandingan NBA. Ada di saat Summer League, game pertama Zion masuk ke NBA melawan pick ketiga RJ Barrett. Ini sampai LeBron dan pemain lain pun ikut nonton guys. Mereka saling unjuk rasa. Sorry. Mereka saling unjuk gigi kebolehan mereka lah ya. Tapi sayangnya, game ini nggak bisa diselesain guys. 8 menit tersisa, terjadi gempa bumi. Sampai-sampai peralatan di stadion ini bergelantungan guys. Dan NBA akhirnya bertindak sigap dan menghentikan pertandingan tersebut. Selain gempa, ada juga momen di saat stadion kebanjiran. Nih, lihat nih. We'll go back to Boston Garden in just a moment, but first let's show you what happened to the Alamo Dome tonight when the water system was kicked off by the fireworks. Tapi yang paling parah dari semua itu adalah di mana para cheerleader diserang oleh binatang buas. Dan ini bukan sekali loh. Kalau gua lihat-lihat ya, sepertinya keamanan NBA harus lebih ditingkatkan ya. Dari mulai banyak yang nyusup ke arena, kayak si Big Dogs TV nih. A-Rek yang nge-impersonate Austin Reeves. What? Bahkan ternyata binatang buas pun bisa lolos loh dan nyerang para cheerleader. Sama kayak yang di thumbnail. Nggak percaya? Ya udah, ayo nonton nih. Nih.
Nih. No, tremendo. No, mira lo que hace, mira. Masih nggak percaya? Kan bener kan, binatang buas. Dinosaurus loh itu guys. Ampun, jangan ngamuk lagi ya. Daripada kalian ngamuk, mending kalian nonton video ketika Om Denny Sumargo atau pebasket sombong masuk ke NBA. Selengkapnya di atas ini ya. Dadah.